Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di video chapter 6 part yang kedua. Di part pertama kita berhenti di professional judgment ya teman-teman. Nah, tadi ya, selain kita harus skeptis, kita harus profesional ketika membuat judgment. Nah, di sini ada guidance nih dari bukunya ya teman-teman. Professional Judgment Resource Courtesy of the Center of Audit Quality. Jadi, gimana sih caranya supaya auditor bisa mengapply professional judgment ketika dia sedang melakukan proses atau prosedur audit ya. Jadi di sini ada 5 langkah, teman-teman kalau mau detailnya bisa baca di buku ya. Jadi di sini nih teman-teman. Nah, ini ada professional skepticism, ada professional judgment ya. Ini saya screenshot dari bukunya memang ya. Jadi diantaranya yang pertama kita harus mengidentifikasi, mendefine isunya. Misalnya ketika lagi ngaudit kita nemu ada isu apa nih, identifikasi dulu. Kemudian yang kedua kita kumpulkan fakta terkait isu yang ada gitu ya. Misalnya kita mengaudit sales terus kita menemukan kok ada kejanggalan gitu ya. Kita harus kumpulkan dulu informasi terkait dengan sales. Misalnya kita sudah tanya pihak sales, maksudnya manajernya, kemudian bagian-bagian terkait, manajemennya, atasannya, staffnya gitu ya. Setelah dapatkan semua data, informasi, kita lakukan analysis gitu ya, perform the analysis dan identify alternatives. Jadi tidak bisa langsung memutuskan ya, habis dapat data langsung putuskan, tidak. Harus dianalisis dulu nih dari data-data yang ada, baru kita buat keputusannya. Setelah itu baru kita membuat laporannya. Misalnya sudah jelas ditemukan misstatement, kemudian kita lapor ke manajemennya, ini loh Pak gini-gini, kita kasih adjustment, misalnya seharusnya Bapak koreksi jurnalnya begini gitu ya. Jadi tidak sembarang ketika kita melakukan audit itu langsung memutuskan gitu, ini salah, ini benar, atau ini misstatement, atau ini fraud gitu, nggak bisa. Tapi harus melalui proses ya. Dan nanti di sini kalau teman-teman baca di buku itu lebih komprehensif ya. Misalnya gini, ada judgment, namanya juga judgment ya teman-teman. Judgment orang itu kan beda-beda ya akan suatu hal. Nah, akan ada tendensi di sini, misalnya kita overconfidence, kita ada yang namanya tendency to put more weight on information that is consistent with initial belief. Misalnya kita percaya bahwa dia orangnya curang, maka ketika kita nemuin keanehan sedikit aja, udah pasti curang nih gitu, padahal belum tentu gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini strateginya untuk supaya kita tidak terjebak dalam judgment yang sedemikian gitu ya. Jadi ini ada kayak tips-tipsnya dari Center of Audit for Audit Quality kayak gitu ya. Nah, untuk itu untuk sekedar teman-teman ketahui ya. Nah, selanjutnya ini masih terkait dengan auditor's responsibility untuk menemukan illegal acts alias tindakan yang di luar illegal itu berarti kan tidak legal ya. Nah, di sini ada konsep fraud resulting from fraudulent financial reporting versus misappropriation of asset. Jadi ketika teman-teman audit, teman-teman akan menemukan beberapa case. Misalnya nih, ada salah saji yang hasil dari fraudulent financial reporting. Fraudulent ini bisa dibandingkan dengan misappropriation of asset. Jadi bedanya adalah apa teman-teman? Kalau fraudulent financial reporting, jadi yang dimanipulasi adalah laporan keuangannya gitu ya. Jadi hasil akhirnya, reportnya itu diotak-atik, digedein angkanya, dikecilin, dibuat smooth dari tahun ke tahun kayak gitu. Tapi kalau misappropriation of asset ini lebih ke penyalahgunaan aset perusahaan. Kalau teman-teman baca ya di sini, nah ini ada nih di halaman 146. Jadi fraudulent itu harm user atau merugikan si pengguna dengan menyajikan informasi yang salah gitu ya. Misalnya salesnya harusnya sejuta, dia sajikan 2 juta gitu kan. Jadi ketika membuat keputusan, user itu bisa aja salah. Nah, tapi kalau aset misappropriated atau yang ini ya, itu adalah penyalahgunaan aset. Jadi stockholder, creditors, and others atau semua pengguna laporan keuangan itu dirugikan karena asetnya itu tidak ada lagi alias dicuri gitu ya. Jadi bisa kebayang bedanya ya. Kalau yang fraudulent itu reportnya yang diotak-atik.
Kalau misappropriation, dia memang asetnya benar-benar dicuri. Misalnya ada manajer mencuri cash perusahaan dari berangkas gitu kan, akhirnya otomatis nanti cash di balance sheetnya jadi turun dong gitu kan. Atau ada yang mencuri mobil gitu kan, mobil perusahaan, atau macam-macam lah gitu, menyalahgunakan aset yang seharusnya digunakan untuk operasional perusahaan tapi digunakan untuk kepentingan pribadi, itu masuk juga ke misappropriation of asset ya. Jadi dia merugikan stockholder, pemegang saham, atau creditorsnya itu karena asetnya yang harusnya ada jadi nggak ada karena dicuri gitu istilahnya ya. Nah, di sini ada kata keterangan tambahan. Biasanya kalau fraudulent financial reporting itu committed by management. Biasanya yang ngelakuin itu manajemen alias orang-orang dengan posisi yang strategis gitu. Misalnya manajer keuangannya kah, atau CFO-nya, atau treasurer-nya gitu ya. Tapi dan itu kadang tidak diketahui oleh staff-staff gitu. Jadi emang orang-orang dengan level yang strategis. Jadi dia yang membuat keputusan atas laporan keuangan. Tapi kalau pencurian, theft of asset atau misappropriation, tapi tidak selalu ya, di sini dia bilang biasanya dilakukan oleh karyawan gitu kan, misalnya nyuri uang di brankas atau nyuri mobil atau apa gitu kan. Jadi dan seringnya dia immaterial. Tapi ini yang umumnya ya, bisa saja yang nyuri aset justru manajernya itu bisa yang jabatan tertinggi gitu. Jadi tidak mesti, tapi seringnya seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa case, nanti teman-teman bisa baca ya. Kemudian ada yang namanya direct effect illegal acts dan indirect effect illegal acts. Jadi ada tindakan-tindakan yang kecurangan gitu ya, atau kejahatan yang dilakukan yang punya efek langsung ke laporan keuangan, dan ada juga yang enggak gitu. Misalnya kalau yang punya efek langsung itu pelanggarannya dilakukan dia memanipulasi laporan pajak gitu kan, nanti akan efeknya langsung tuh ke laporan keuangan teman-teman. Misalnya pajaknya jadi kecil atau justru jadi besar, atau pajak biasanya dikecilin ya, atau laporan pensiunnya di otak-atik kayak gitu. Kalau yang indirect biasanya ini dia melakukan kecurangannya atau pelanggaran gitu ya, untuk melanggar hukum yang sebenarnya tidak langsung terkait ke laporan keuangan. Misalnya dia ada kasus hukum dengan customer, penipuan, semacamnya ya. Sorry. Nah, ini bisa teman-teman baca kalau yang ada hubungan direct itu bagaimana, kalau yang indirect gitu ya. Nah, kalau yang indirect teman-teman itu biasanya bisa, kalau menemukan semacamnya, itu bisa menginquire manajemen. Jadi wawancara tuh manajemennya atau siapapun yang terkait, misalnya bagian legalnya, kita consult ke mereka, ke manajemennya gitu ya. Terus kita lakukan correspondence dengan regulatory authority. Misalnya yang dia langgar tuh undang-undang apa, undang-undang tenaga kerja gitu ya, kita consult sama bagian yang paham atau pihak eksternal yang paham ke undang-undang tersebut kayak gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan auditor ketika dia dapat bukti bahwa there's no reason to believe indirect effect illegal act exists. Ini jelasnya ini nggak ada hubungan langsung. Misalnya dia menemukan kasus yang tadi tuh udah saya jelasin ya, misalnya ada pelanggaran tapi tidak langsung terkait ke laporan keuangan, apa yang harus dia lakukan? Itu tadi udah saya jelasin. Ini ya yang harus dia lakukan. Dia harus berkonsultasi ke pihak yang punya wewenang. Nah, bagaimana kalau ada hubungannya, ada direct gitu ya, sama sih sebenarnya treatmentnya. Apa yang harus dilakukan di sini ada nih ya. When non-compliance is ada, ketika menemukan pelanggaran. Nah, auditor should obtain an understanding of the nature. Pertama dia harus cari data dulu dan pahami apa sih yang dilakukan oleh kliennya ini gitu kan, dia pahami dulu. Setelah itu ada efeknya atau enggak tadi ya, ada efeknya langsung enggak ke laporan keuangan, karena concernnya auditor adalah kalau ada efeknya gitu kan. Nah, setelah itu dia harus minta legal advice, nasihat dari bagian hukum. Jadi nggak bisa serta-merta memutuskan kalau memang bukan bidang ranahnya auditor. Jadi konsultlah ke pengacara kah atau bagian hukum yang paham apa nih harus dilakukan kalau ada case seperti ini kayak gitu, dan evaluasi efeknya ke prosedur audit selanjutnya. Seperti itu ya.
Kalau dia menemukan sesuatu yang ternyata disengaja dan material, nah ini nih harus dikomunikasikan ya. Intinya sih sebenarnya kalau kita menemukan sesuatu sebagai auditor, komunikasikan ke pihak terkait. Misalnya dia nemukannya di level manager, maka komunikasikan ke BOD-nya secepatnya. Gitu ya. The auditor should also identify whether responsibility exists to report the identified suspected to parties outside. Jadi dia harus bisa menilai juga apakah ini harus dilaporin ya ke polisi misalnya. Atau sebenarnya bisa diselesaikan internal. Misalnya dia menemukan pencurian, yang mencuri itu karyawan pabrik gitu, kayak mungkin ini kalau secara internal bisa diselesaikan secara musyawarah, atau ini pencuriannya sudah parah, harus dilaporkan ke pihak luar, ke polisi misalnya. Jadi dia harus bisa menilai seperti itu ya. Jadi dilihat juga, nanti lihat efeknya. Kalau dia material bisa jadi laporannya adverse atau qualified gitu ya. Jadi tergantung ya, ketika kita menemukan sesuatu, consult dulu, atau yang pertama kali itu sebenarnya adalah auditor harus komunikasi ke manajemennya. Terutama kalau kita tahu bahwa manajemennya tidak terlibat gitu ya, consult dulu ke manajer atau manajemen, kemudian ke bagian hukum, dan kita akan nilai dari situ apakah harus dilaporkan ke pihak berwenang atau tidak. Oke. Nah, kita sudah selesai nih teman-teman untuk bagian auditor responsibilities. Jadi, tadi objektif secara umum audit untuk menghasilkan opini, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, sebenarnya konsep yang penting itu ada dua ini ya teman-teman, professional skepticism dan professional judgment. Yang kalau teman-teman mau berkarir menjadi auditor, itu harus jadi mindset teman-teman semua bahwa kita tuh harus skeptis, bukannya berarti suzon, tapi questioning in mind gitu ya, questioning mind, dan harus punya pikiran kritis terhadap bukti-bukti yang disajikan, serta harus punya professional judgment ya. Nah, sekarang kita akan berpindah ke learning objective yang keempat. Kita akan langsung masuk sekarang ke bagian yang ini nih. Saya mau balik lagi, sorry. Kita akan balik ke bagian yang ini. Jadi kita sudah ya. Ini udah. Nah, sekarang kita akan ke bagian yang kedua, membagi financial statement into cycles. Untuk step-step untuk mengembangkan objektif audit atau tujuan audit yang spesifik ya. Jadi teman-teman, tadi sudah saya jelaskan singkat bahwa ketika mengaudit itu biasanya auditor akan membagi menjadi beberapa siklus atau akun yang dicek gitu kan ya. Karena kan teman-teman tahu yang diaudit itu kan 5 laporannya ya. Ada SFT, ada income statement, ada cash flow, ada changes in equity ya, dan ada disclosure. Ini masing-masing kan ada anaknya ya nggak? Ini ada aset, liability, equity. IS itu ada revenue, expense. Nah, kalau cash flow itu ada 3, operating, financing, investing gitu ya. Seperti itu. Nah, ini akan kita cek satu-satu nih, gitu kan. Aset itu anaknya banyak, gitu kan. Nah, kebayang nggak sih betapa banyaknya kerjaan auditor? Nah, biasanya untuk efisiensi kita akan pilih gitu ya. Auditor itu tidak akan cek semua sampai yang miscellaneous expense yang cuma 1.000 misalnya. Itu dicek enggak. Jadi kita pilih. Saya sudah jelaskan di minggu kemarin bahwa kita cek by sampling, by materiality. Jadi yang material aja yang dicek gitu kan. Tapi biasanya kita bagi per siklus. Kayak misalnya siklus penjualan tuh apa aja sih gitu. Apa aja sih transaksi dalam siklus penjualan, seperti itu. Kita lihat ya. Nah, ini audits are performed by dividing the financial statements into smaller segment or component. Jadi tadi misalnya kita ngecek balance sheet ya, kita cek asetnya, kita cek liability, kita cek equity, tapi masing-masing kita pilih-pilih juga teman-teman. Nggak semua aset dicek, nggak semua liability dicek, dan nggak semua equity dicek, seperti itu ya. Nah, ini adalah contohnya dari segi transaction ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini contoh aja. Biasanya di perusahaan ini adalah 6 transaksi besar yang ada di perusahaan. Misalnya seperti kalau di perusahaan dagang ya, atau jasa, misalnya sales diganti dengan service gitu ya. Itu pasti salesnya nomor 1. Karena kan apa sih sumber utama pendapatan perusahaan ya, penjualan gitu kan. Maka dia adalah siklus termasuk yang paling menjadi perhatian bagi auditor ya. Sales, kemudian penerimaan cash, pembelian barang, pembayaran, dan penggajian juga besar ya.
kemudian nanti ada adjustment. Jadi sebenarnya 5 ya, sorry, 1,